Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini, seperti biasa, kita akan mengikuti ibadah bersama-sama. Meskipun tempat kita berjauhan, kita tetap bisa melakukan ibadah bersama. Nah, hari ini suatu sukacita yang luar biasa karena Yesus sudah menolong kita semua untuk bisa berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah. Tuhan yang sangat peduli dengan kita, Tuhan yang selalu menolong kita. Sepatutnya kita bersyukur atas semuanya itu. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Allah peduli.
anak-anak, bagaimana hati kita, perasaan kita setelah kita memuji pujian Allah peduli? Ada ketenangan hati kita? Ada kekuatan di dalam hidup kita? Betul sekali. Ketika Allah peduli dengan hidup kita, kita merasa yakin akan hidup kita. Nah, sebelum kita mengawali ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami akan mengikuti ibadah bersama-sama, meskipun di tempat yang berbeda, kami tetap menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah anak-anak mendaki gunung yang tinggi, turun ke lembah yang curam untuk menemukan hati yang gembira? Rasanya kita tidak akan mendapatkan, kecuali hanya satu. Kita harus datang kepada Tuhan. Karena dengan datang kepada Tuhan, ada sukacita, ada gembira, ada rasa duka itu Tuhan pulihkan dengan gembira. Mari kita angkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah
Shalom, halo, hai, apa kabar? Nah, bertemu lagi bersama Mr. Eka. Di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita harus berdoa dulu. Maka dari itu kita akan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Berkatilah kami, sertai kami agar kami bisa mengerti apa yang Kau firmankan ya Tuhan, dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Tetapi sebelumnya, Mr. Eka memiliki sebuah cerita ilustrasi. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang anak bernama Nia. Wah, ada seorang anak bernama Nia. Dia sedang berjalan, lalu dia menemukan sebuah pohon yang sangat besar, yang sangat sejuk ya, rindang. Lalu dia duduk di bawah pohon. Nah, ternyata Nia sedang lapar. Di saat itu adalah jam istirahat. Nah, ternyata Nia ini tidak membawa bekal dan juga tidak punya uang untuk beli jajan atau beli makan. Nah, sedangkan temannya sedang asik, ada yang membuka bekalnya, isinya adalah nasi goreng. Enak sekali ya. Ada juga yang bawa roti. Ada yang beli sosis di kantin. Ada yang bawa soto. Banyak sekali, bermacam-macam. Tetapi Nia hanya bisa lihat dari jauh. Wah, enak sekali itu. Ternyata sambil pegang perutnya karena dia sedang lapar sekali. Nah, kasihan ya kalau kita melihat yang seperti Nia tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira nih, kalau anak-anak pelita kasih menemui teman yang sedang seperti itu, seperti Nia, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya melihat saja? Atau mungkin cuek? Atau bagaimana? Nah, silakan dijawab dalam hati ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, setelah Nia duduk di bawah pohon, lalu ternyata ada dua orang anak yang bernama Doni dan juga bernama Lila. Wah, ada dua anak bernama Doni dan juga Lila. Mereka jalan. Lalu tidak sengaja dia melihat, loh, kok ada Nia di situ? Mereka menghampiri Nia, didekati lalu bertanya. Yang bertanya adalah Doni. Loh, Nia, kenapa kok kamu duduk di situ? Kamu nggak bawa bekal? Nianya hanya bilang, hari ini nggak bawa bekal. Oh, begitu ya. Lalu Lila bertanya, kenapa aku nggak beli di kantin saja? Ternyata Nia menjawabnya seperti ini. Ya, aku hari ini juga nggak bawa uang. Wah, ternyata Doni dan Lila kaget. Wah, kalau begitu, ayo makan bekal sama aku. Wah, ternyata Lila ini langsung memberikan kotak bekalnya. Ayo kita makan berdua. Doni tidak mau kalah ternyata. Loh, ini aku juga bawa bekal. Kita makan bersama-sama saja. Akhirnya, singkat cerita, mereka bertiga makan bersama-sama di bawah pohon yang sejuk tersebut. Wah, luar biasa ya. Kita harus mencontoh Doni dan Lila. Nah, cerita tersebut adalah ilustrasi atau gambaran dari apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Ya. Nah, kita hari ini belajar dari firman Tuhan yang ada dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17
ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nah, anak-anak bisa siapkan Alkitabnya ya. Oke, dicari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Oke, saya akan bacakan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Nah, kita belajar dari satu ayat firman Tuhan yang mengisahkan tentang Nabi Elia. Wah, luar biasa ya. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang sungguh terkenal, yaitu Nabi Elia. Sebelumnya kita akan melanjutkan. Sebelumnya saya akan memberitahu dulu judulnya atau temanya pada renungan kita hari ini adalah berjudul Tuhan Penolongku. Wah, luar biasa ya. Nah, oke. Pada kitab tersebut ada kisah mengenai Nabi Elia. Nabi Elia sedang apa ya? Ternyata Nabi Elia ini sedang bersembunyi dari Raja Ahab. Nabi Elia bersembunyi di sungai Kerit. Ya, bersembunyi di sungai karena dicari oleh Raja Ahab. Tetapi Nabi Elia ini sama seperti Nia. Nabi Elia tidak membawa bekal makanan. Tetapi Allah menolong Nabi Elia. Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ada burung gagak. Ada burung gagak datang membawa apa? Membawa makanan. Jadi membawa daging dan juga roti. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan air yang ada di sungai tersebut bisa Elia minum. Wah, ternyata Tuhan sungguh luar biasa ya. Tidak harus kita minta dulu, Tuhan tolong. Tapi Tuhan sudah tahu dan sudah menolong kita. Nah, kita belajar dari satu kisah tersebut. Kalau Nabi Elia tadi, Tuhan menolong melalui burung gagak. Tetapi kalau di dalam cerita yang mereka ceritakan tadi, yaitu Nia ditolong oleh temannya yang bernama Doni dan juga Lila. Nah, Tuhan senantiasa menolong kita loh. Tanpa kita harus meminta dulu, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah ragu, karena Tuhan selalu merawat kita. Nah, apakah anak ingat ada lagu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ada lagu yang seperti itu. Tuhan mengatakan tuh burung pipit loh dipelihara sama Tuhan, bunga-bunga di taman semuanya juga dikasihi Tuhan. Apalagi kita. Nah, kita juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan itu bisa menolong kita melalui siapapun, bisa lewat orang tua, teman, guru, saudara, dan banyak lagi yang lainnya. Dan kita tidak bisa menghitung betapa besar kasih Tuhan. Berapa kali ya Tuhan menolong kita dalam satu hari ini, tidak bisa kita hitung karena luar biasa. Tuhan memberi kita nafas hidup, ya kan, memberi orang tua yang luar biasa baik. Melewati orang tua kita bisa mendapatkan makanan, kasih sayang. Dari teman juga kita bisa banyak sekali pertolongan yang Tuhan berikan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi dalam hal apapun Tuhan tidak pernah melepaskan kita semuanya. Ya, ketika kita mengalami kesusahan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, selalu menolong kita. Dan juga Tuhan ini punya banyak cara, punya banyak jalan, punya banyak mitra kerja. Ya kan? Ada lagunya juga, Yesus sahabatku. Loh, Tuhan Yesus sahabat kita. Nah, jadi kita tidak perlu ragu lagi karena Tuhan dapat menolong kita kapanpun, dimanapun, dan lewat
siapapun. Oke, sekian firman dari Mr. Eka. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mr. Eka. Dan kita juga sudah memuji Tuhan bersama-sama. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, khususnya pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah belajar untuk mengerti bahwa Tuhan selalu bekerja untuk menolong kami semuanya. Pertolongan Tuhan dapat Tuhan lakukan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui keluarga, melalui teman, melalui guru, melalui tetangga, ataupun siapapun yang Tuhan pakai untuk membantu dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran online kami, Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.